Kalau terkait dengan masalah ikhlas ini, maka musuh besar ikhlas itu adalah riya. Saudara kembarnya riya adalah sum'ah. Riya itu apa, Pak? Mempertontonkan sesuatu dalam diri kita, baik dalam ibadah maupun penampilan, untuk orang menilai kita orang soleh. Itu riya, Pak. Dari kata ro'a, Pak. Maka kita perlihatkan dalam diri kita itu kan, dalam syariatnya itu, entah itu ibadah kita, gerakan ibadah kita, atau penampilan kita, sehingga begitu lewat saja orang semua mengatakan, oh ini orang soleh itu. Nah itu maksud kita itu. Nah kalau itu maksud kita, sudah riya kita, Pak. Saya pernah di pengajian rutin saya yang hari Sabtu itu, kita pernah bahas ikhlas itu kalau nggak salah 20 kali pertemuan, Pak. 20 kali 1,5 jam, Pak. Panjang kisah para ulama soal ikhlas ini. Kenapa? Ini sangat menentukan. Ini nggak ada, ibadah percuma, Pak. Sampai di kalangan para ulama terjadi begini, Pak, pendapat begini. Sekarang seseorang sedang jadi imam sholat, lalu dia dengar ada orang misalnya makmum lari-lari karena ingin mengejar ruku, Pak. Karena dalam satu pendapat, satu hadis menyatakan, man adrakar ruku' mal imam faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, dia sudah dapat 1 rakaat. Jadi kalau si makmum itu sempat ruku bersama imam lalu berdiri lagi, nah itu dia 1 rakaat walaupun dia tidak baca Al-Fatihah. Kata sebagian mazhab, kata Imam Syafi'i tetap harus baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang satu lagi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu. Kata yang berpendapat sudah dapat 1 rakaat, itu hadis itu berkenaan sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah ini hadisnya. Nah itu biarkanlah, itu masing-masing boleh berpendapat. Cuman ini terjadi seperti itu menurut para ulama. Kalau ada seorang imam sedang mengimami sholat, lalu dia dengar ini ada orang lari-lari karena ingin mengejar bisa ruku. Dia sebenarnya sudah mau ruku, Pak. Sudah habis bacaan itu. Ini misalnya dalam bacaan sir. Dia sudah habis, sudah mau ruku, tapi begitu mendengar dia kesian sama orang itu kan, Pak. Maka dia panjangkan sedikit lah, agak dilamakan lagi, atau baca surat lagi yang satu lagi yang pendek, supaya dia keburu bisa mengejar ruku. Salat orang ini, si imam ini sudah riya, Pak. Dia salat memperpanjang ini hanya untuk orang lain, bukan karena Allah. Sampai begitu bahasan para ulama itu, Pak. Kan dia memperpanjang bacaan karena untuk orang itu kan, Pak. Orang yang nyusul itu bukan karena Allah. Dan tadi mangan maca Al-Falaq, enak ditambahan An-Nas kerseeta. Jadi surat An-Nas kersaha. Bukan untuk Allah kerseeta, makmum yang terlambat. Apa begitu bahasan itu, Pak. Ini yang harus kita luruskan, Pak. Makanya dari awal saya katakan keimanan yang akan meluruskan ini, Pak. Sampai saya pernah menegur orang, Pak, di satu masjid. Itu kunaon cek saya adzan sudah. Kenapa kita tidak segera sholat? Kan di awal waktu Jumat sudah siap, kita masih nunggu Pak Anu. Saudara sholat karena menunggu Pak Anu. Allah yang menyuruh segera qomat, saya bilang, saya langsung berdiri. Biarkan si Pak Anu itu. Gimana ini kita sholat ini, Pak, beribadah ini? Ini kalau sudah riya itu sudah ada, nah hanya mungkin nanti di kalangan para ulama itu ada 2 memang pendapat, Pak. Satu kubu ulama diwakili oleh Imam Al-Ghazali, tetap diterima ibadah seseorang kalau ikhlasnya lebih dominan daripada riyanya. Misalnya 70% ikhlas,
lillahi, maksud ikhlas bukan ikhlas, 7% lillahi ta'ala, 30% pujian. Nah, ini diterima oleh Allah walaupun tidak ikhlas itu kan, tidak ikhlas sebenarnya, masih diterima oleh Allah. Oke lah, Allah tetap menerima. Kenapa? Lillahi ta'alanya masih lebih kuat. Lalu berapa amal ibadahnya? Ya tentu lebih baik daripada yang 60-40 yang tidak diterima kalau pujiannya yang lebih kuat. Kalau saya suka sekali dengan pendapat ini, Pak. Kenapa? Rada ringan gitulah. Mudah-mudahan pendapat ini yang benar, Pak. Tapi kalau kita melihat di kubu ulama yang lain, diantaranya Imam Qurtubi, bisa dibaca dalam tafsir Al-Qurtubi tentang Al-Bayyinah ayat 5 itu, dia jelas sekali menyatakan 99,99% lillahi ta'ala, 0,001% pujian hancur, sudah tidak ikhlas. Ya memang rada berat, Pak. Jadi mudah-mudahan pendapat pertama lah yang benar mah gitu. Tapi kalau lihat dalil-dalilnya, pendapat kedua yang kuat mah, Pak. Jadi wayahna we orang berjuang ya mah. Ya. Maka musuh besar ikhlas itu adalah riya. Saudara kembarnya riya, sum'ah. Bedanya apa dengan riya? Kalau riya itu tadi ro'a, memperlihatkan sesuatu untuk dia puji orang. Kalau sum'ah, orang itu enggak melihat, maka dia perlu bercerita supaya didengar. Sami'a, Pak. Dengan dia setelah mendengar, dia akan memuji kita. Itu sama, Pak, dengan riya, dengan beda tipe wungkul, yang satu dilihat, satu didengar, Pak. Dibaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah supaya orang lain memuji, hebat saya. Nah, sum'ah itu. Sum'ah, Pak. Ini ya mendingan kita pahit-pahitan, Pak. Mudah-mudahan kita memperoleh manisnya nanti di akhirat itu, daripada kita dihibur-hibur terus dengan manis-manis, baru di akhirat kita menyesal. Kata Allah, gak ada nilai apa-apa dari semua yang kamu lakukan itu di mata Allah. Kan ngeri kita kan, Pak. Nanti saya akhiri dengan baca hadis itu, Pak. Karena itu ya hati-hati begini, Pak. Alhamdulillah ya, saya kemarin tadi malam kan, saya tuh kan selain terawih di masjid tuh saya di rumah tahajud deui. Dan tadi malam tahajud, ya Allah, nikmat pisan. Belum pernah rasanya saya tahajud senikmat tadi malam. Padahal saya kan tahajud tiap malam, rek bulan Ramadan, rek luar Ramadan, saya tahajud bisi teu ara rapal. Saya teh tahajud tiap malam. Tapi baru tadi malam saya merasakan yang luar biasa nikmatnya tuh. Kumaha gitu? Bayangkan oleh saudara, saya ganti sejadah sampai 4 kali, Pak. Nah, tahajud baik kudu ganti sajadah 4 kali. Setiap kali saya sujud nangis. Sepertinya air mata itu sampai aya setengah liter memberen aya gitu. Setiap sujud nangis, setiap sujud nangis. Bisi teu ara rapal, saya teh kelihatannya mah jelema soleh. Apa maksud dia menceritakan itu? Kalau maksudnya itu dia ingin meluapkan
rasa syukurnya kepada Allah untuk kenikmatan yang dia dapatkan tadi malam dalam tahajud, aman Pak. Aman, itu bukan sum'ah. Itu tahaddus bin nikmah yang diperintahkan oleh Allah di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Aman kalau itu. Tapi betulkah itu niatnya? Tahaddus bin nikmah dengan sum'ah itu tipis sekali Pak. Sebenarnya mungkin maksud dia mah itu bisi teu arah rapal. Kan kalian tidak melihat. Saya teh unggal peuting tahajud. Nah kalau itu yang dia maksudkan, hancur tahajudnya Pak. Apalagi kalau dia itu sebenarnya tidak tahajud Pak. Itu menurut ulama, para ulama istilahnya itu sum'ah al-kizib, sum'ah yang bohong. Jadi dua dosana teh, kahiji ngawadul, kedua sum'ah Pak.